Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yanida Parmariza Esos MM dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis yang efektif. Nah, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, pertama pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu prinsip dasar dan proses komunikasi, terus ada komunikasi tertulis bisnis dan komunikasi dalam negosiasi dan konflik. Nah, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui saluran tertentu dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Jadi di sini kita harus garis bawahi mencapai pemahaman bersama. Jadi antara pengirim atau sender dan penerima atau receiver itu harus ada pemahaman yang sama terkait informasi tersebut. Dan kenapa sih ini penting dalam bisnis? Ya untuk membangun koordinasi tim yang bagus, terus organisasi yang lebih efektif lagi, dan pengambilan keputusan yang akurat. Nah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya ada model proses komunikasi nih teman-teman. Jadi kita harus mengetahui juga bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Di sini ada dari Shannon dan juga Weaver, yaitu pertama dimulai dari pengirim atau sumber ide informasi tersebut. Terus di-encoding lah informasi tersebut menjadi sebuah pesan yang nanti disalurkan melalui media secara verbal, tulis atau digital seperti yang sekarang saya lakukan. Terus di-decoding pesan tersebut yang akhirnya diterima ke penerima yang menjadi tujuan akhir dari komunikasi itu sendiri. Jadi komunikasi harus ada pengirim dan juga penerima. Di proses ini ada gangguan yang kita sebut juga sebagai noise. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Terus ada umpan balik juga. Di sini umpan baliknya berarti pesan dari penerima itu memberikan lagi pesan ke pengirim. Misalnya kita mengirimkan email ke teman kita. Nanti kalau teman kita sudah menerima, kita akan diberikan balasan seperti, "Ya, saya sudah dapat emailnya." Nah, itu adalah feedback atau umpan balik. Selanjutnya, bagaimana sih kita membuat komunikasi yang efektif? Yang pertama tentu saja harus jelas, tidak ambigu atau clear. Terus harus concise, singkat dan efisien. Jadi pesan itu tidak boleh bertele-tele, harus singkat dan juga efisien. Terus ada konkret, pesannya harus pakai data dan angka yang nyata. Terus data dan angka yang nyata itu harus korek, akurat, faktanya ada, dan tata bahasanya juga baik. Terus harus koheren juga, logis dan mudah diikuti. Terus harus komplit, walaupun singkat dan efisien tadi, concise, tetapi pesannya harus tersedia semua. Terus yang terakhir ada courteous atau sopan atau juga menghormati penerimanya. Terus ada hambatan yang tadi kita telah sebut. Nah, hambatan ini apa saja? Yang pertama ada hambatan fisik atau, jika kita melakukan Zoom meeting nih dan komunikasinya terganggu, nah itu, penghalang atau hambatan fisik. Ada hambatan semantik yang itu kesalahpahaman dalam penyampaian kata-katanya, terus ada psikologis karena berbeda situasi misalnya lagi kesal atau lagi sakit, orang itu akan mengeluarkan respons yang berbeda-beda dan ada juga dari sisi budaya. Jadi jenis komunikasi ada ke bawah atau top down, ada ke atas atau down to up, ada horizontal sesama teman kita, sesama karyawan itu horizontal dan ada juga diagonal. Ini diagonal sesama divisi yang berbeda saling berkomunikasi. Terus selanjutnya ada komunikasi tertulis dalam bisnis. Nah, komunikasi tertulis bisnis adalah penyampaian informasi, gagasan atau instruksi dalam bentuk tulisan di konteks organisasi untuk mencapai efisiensi, kejelasan dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau misalnya kita tadi telah lebih condong membahas ke verbal, nah yang tertulis ini dia lebih formal karena memiliki nilai hukum juga yang lebih tinggi karena bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, kita lihat nih jenis-jenisnya.
Yang pertama adalah surat bisnis, seperti surat penawaran, surat rekomendasi, surat kuasa, itu masuk tertulis. Terus ada email bisnis, laporan bisnis, terus yang terakhir ada memo dan juga proposal untuk jenis-jenisnya. Memo ini lebih singkat, dia singkat, padat, dan jelas, dan untuk proposal itu lebih mendetail. Nah, proses penulisannya, yang pertama kita harus merencanakan, tentukan dulu tujuan pesannya kemana, terus kenali audiens yang akan membaca pesan ini itu siapa. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kata-kata yang tepat. Terus kumpulkan informasi yang kita ingin sampaikan di surat tertulis tersebut. Nah, untuk penulisannya ini biasanya dibagi menjadi 3 struktur. Yang pertama adalah pembuka, isi, dan penutup. Dan dalam pembuka, isi, penutup itu bahasa kita harus jelas dan sopan dan jangan terlalu bertele-tele juga. Selanjutnya sebelum kita kirim, kita harus revisi terlebih dahulu nih. Apakah ejaannya sudah benar, grammarnya sudah benar, pastikan pesannya yang ingin kita sampaikan juga tercantum semua. Perhatikan juga titik komanya karena itu bisa mengubah tone saat dibaca nanti. Nah, kita sekarang masuk ke komunikasi dalam negosiasi dan konflik. Bagaimana kita menerapkan seluruh keterampilan yang tadi kita telah cari tahu secara bersama-sama ketika ada perbedaan kepentingan. Nah, pertama, negosiasi itu komunikasi antara dua pihak atau lebih yang masing-masing dengan tujuan yang berbeda-beda, yang berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan ke seluruh pihak atau bersama. Adapun 6 tahap dari negosiasi itu, yang pertama kita harus persiapan tentu saja. Kita cek latar belakang lawan kita, terus kita cari spot-spot terbaik untuk kita melakukan negosiasi. Nah, nanti setelah persiapannya matang, kita akan melakukan kontak pertama. Kita di kontak pertama ini harus bisa membangun suasana yang positif, membuat lawan kita itu terkesan. Terus ada proses konfrontasi nanti, konsiliasi, lalu mencapai solusi yang sama-sama telah disepakati. Nanti solusi tersebut akan diproses lagi di fase negosiasi, didokumentasikan dan dijalankan sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Misalnya kita menyepakati tentang tanah. Nah, setelah tanah itu berapa hektar disepakati, telah tercapai nih solusinya, berapa hektar yang kita miliki, nanti didokumentasikan agar ada buktinya. Nah, teknik komunikasi dalam negosiasi itu ada 4. Yang pertama kita harus bisa mendengarkan secara aktif, agar kita bisa menangkap semua apa yang lawan kita itu bicarakan. Terus teknik persuasi, gabungkan argumen rasional ya dengan data dan fakta yang ada dengan pendekatan empatik. Jadi kita mencoba persuasi ke lawan kita. Terus pertanyaan strategis. Nah, gali informasi dengan pertanyaan terbuka tanpa memicu konflik. Jadi teknik ini tuh kita harus berhati-hati karena kalau kita pertanyaannya spesifik itu nanti bisa ada konflik kepentingan di negosiasinya dan tidak akan berjalan secara bagus itu. Terus ada tawaran alternatif. Kita negosiasi tentu saja kita harus menyiapkan alternatif. Jika ini tidak bisa, kita bisa ke sepakat untuk yang satu lagi. Terus ada gaya-gaya negosiator di sini. Negosiasi itu dilakukan oleh negosiator. Yang pertama ada kompetitif, dia lebih agresif dan fokus. Ada yang akomodatif, ada yang menghindar, ada yang kompromi, dan kolaboratif yang paling bagus nih. Dia asertif, juga kooperatif. Dia, sangat memperhitungkan untuk mencari solusi yang terbaik dan ini situasi win-win yang ideal. Terus ada jenis-jenis konflik dalam komunikasi organisasi, itu ada interpersonal, intrapersonal, intragroup, dan intergroup. Nah, kalau intergroup ini konflik antara 2 divisi yang berbeda, misalnya persaingan sumber daya dengan tujuan yang berbeda-beda. Untuk strateginya, itu ada 5 strategi utama. Ada kompetisi, akomodasi, menghindar, kompromi, dan kolaborasi.
Untuk pendekatan pendukungnya, ada negosiasi, yang tadi ada juga mediasi. Mediasi ini menggunakan pihak ketiga. Terus ada komunikasi yang efektif dan kecerdasan emosional. Dalam negosiasi kita harus bisa mengendalikan arah pembicaraan agar tetap kondusif. Kita harus tahu kapan dan bagaimana menyampaikan masukan dengan tepat. Untuk kesimpulannya, komunikasi bisnis yang efektif bertumbuh pada 3 pilar utama, yaitu model dari, Shannon Weaver, 7C, dan kesadaran terhadap hambatan. Sementara itu, negosiasi adalah puncak dari seluruh keterampilan komunikasi. Sebagai bukti, Starbucks di sini yang membangun kemitraan jangka panjang dengan para petani kopi melalui komunikasi terbuka dan pendekatan kolaboratif, menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kesepakatan terbaik lahir dari kemampuan mendengar, memahami, dan membangun jembatan di tengah perbedaan kepentingan. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.